Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama perkenalkan nama saya Elisa Triani Parepokombong dengan NIM 2022050 jurusan S1 Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia Balikpapan angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dengan materi yang berjudul Manajemen yang berhubungan dengan komputer. Manajemen komputer adalah proses mengelola, memantau, dan mengoptimalkan sistem komputer untuk kinerja, ketersediaan, keamanan, dan persyaratan operasional dasar apapun. Ini merupakan istilah luas yang mencakup proses administrasi manual dan otomatis dalam pengoperasian komputer. Manajemen komputer juga dikenal sebagai manajemen PC atau manajemen desktop. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai 4 topik. Topik yang pertama yaitu manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari manajemen itu sendiri. Yang kedua, komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari komputer. Dan yang ketiga, hubungan manajemen dengan komputer. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana hubungan antara manajemen dengan komputer. Dan yang terakhir, pengoperasian program pada komputer dalam kinerja manajemen. Topik yang pertama yaitu manajemen. Apa itu manajemen? Secara universal, manajemen merupakan suatu proses mengatur dan menata suatu organisasi demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Menurut seorang ahli yang bernama Handoko pada bukunya tahun 2012, mengatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Di dalam mencapai suatu tujuan, manajemen memiliki 4 fungsi. Yang pertama, planning atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan itu menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Kemudian yang kedua, organizing atau proses pengorganisasian, yaitu suatu strategi yang berfokus pada peraturan sumber daya fisik dan manusia yang perusahaan miliki guna untuk merealisasikan rencana tujuan. Yang ketiga yaitu actuating dan directing atau fungsi pengarahan, merupakan usaha untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis. Kemudian yang terakhir yaitu controlling atau proses pengawasan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai dengan standar yang telah dibuat. Topik yang kedua yaitu komputer. Apa itu komputer? Definisi komputer dalam bahasa Latin yaitu komputer dan dalam bahasa Inggris menjadi to compute. Komputer merupakan suatu alat hitung dengan konstruksi elektronik yang mempunyai tempat penyimpanan dan bekerja dengan sistem operasi menutup program yang diberikan kepadanya. Ini merupakan pendapat dari salah satu ahli yaitu Ridwan pada bukunya tahun 2011. Komputer memiliki beberapa fungsi yaitu untuk mengelola data. Data dalam komputer ini ada beberapa macam. Yang pertama, data input. Data input ini memungkinkan mesin komputer mampu untuk menerima informasi maupun data yang berasal dari sumber lain yang berasal dari luar. Kemudian yang kedua yaitu data processing. Fungsi utama dari komputer adalah agar bisa melakukan pengolahan data sehingga nantinya mampu menghasilkan output dalam bentuk informasi. Kemudian yang ketiga yaitu data output. Fungsi lain dari komputer adalah agar bisa menghasilkan hasil output setelah melalui berbagai proses pengolahan data. Topik yang ketiga yaitu hubungan manajemen dengan komputer. Bagaimanakah hubungan manajemen dengan komputer? Dalam melakukan kegiatan manajerial, tentu kita membutuhkan sebuah teknologi yang canggih seperti pemrograman yang terdapat dalam komputer. Manajemen informatika adalah pemanfaatan sumber daya secara efektif di bidang informasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Manajemen adalah penggunaan sumber daya yang efektif untuk mencapai sasaran. Informatika adalah hal-hal yang berkaitan dengan informasi atau usaha di bidang informasi.
Jadi, manajemen informatika adalah penggunaan sumber daya dalam bidang informasi untuk mencapai sasaran. Ini merupakan pendapat dari Gunadarma pada bukunya pada tahun 2012. Tugas dari manajemen komputer ada beberapa macam. Yang pertama, memperbaharui atau menambah sistem operasi komputer dengan pembaharuan atau perbaikan terbaru. Yang kedua, menginstal, mengonfigurasi, dan menjalankan perangkat lunak antivirus di komputer untuk mengidentifikasi, menghapus, dan memberikan perlindungan terhadap serangan jahat. Yang ketiga, mengelola semua komponen pada komputer sehubungan dengan drive, izin, dan fungsi dasar. Kemudian yang keempat, membuat dan mengelola pengguna. Kemudian yang terakhir yaitu memecahkan masalah perangkat keras, perangkat lunak, dan kesalahan jaringan dan internet. Di dalam menjalankan fungsinya, tentu di dalam dunia kerja manajemen, tentu membutuhkan aplikasi dari komputer seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, dan Microsoft Access. Microsoft Word adalah program paling dasar yang harus dikuasai oleh seorang manajer. Dalam program ini, kita bisa menulis surat, laporan keuangan, juga membuat undangan. Kemudian yang kedua, Microsoft PowerPoint. Dalam program ini, kita bisa membuat slideshow untuk presentasi. Kemudian yang ketiga, Microsoft Excel, yaitu program yang wajib dikuasai oleh seorang manajer, karena manajer selalu berhubungan dengan proses pengolahan data dan perhitungan keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu Microsoft Access. Microsoft Access adalah suatu aplikasi yang dapat membantu kita membuat sebuah aplikasi database dalam waktu yang relatif singkat. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka pada presentasi kali ini saya dapat mengambil satu kesimpulan, yaitu bahwa dalam ilmu manajemen juga sangat diperlukan penguasaan ilmu komputer dan aplikasinya. Karena dengan menguasai ilmu komputer, tugas yang dikerjakan saat memanajemen data akan lebih mudah dan cepat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen yang berhubungan dengan komputer. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.